Kerajinan limbah jerami. Batang padi yang biasa disebut jerami merupakan limbah pertanian. Selama ini jerami biasa dipergunakan sebagai media tanam jamur merang dan makanan ternak. Meskipun demikian, jerami yang ada masih berlimpah dan harus dibakar. Terkadang petani memanfaatkannya sebagai bahan bakar saat pembakaran batu bara atau genteng yang dilakukan di area sawah. Bagi para pedagang telur dan buah, jerami juga dapat dimanfaatkan sebagai alas agar barang dagangan mereka tidak mudah rusak akibat goncangan. Tidak ada manfaat lain yang dapat dihasilkan dari seputar kebutuhan tersebut. Tentunya, jika masa tanam padi tiba, jerami ini masih saja menjadi limbah yang mengganggu bagi para petani. Biasanya petani hanya menumpuknya di pinggir sawah dan membiarkannya busuk, sehingga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman lainnya. Limbah padi ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Produk kerajinan dari jerami masih tergolong langka sehingga sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan. Untuk masyarakat yang tinggal di dekat persawahan atau pasar tentunya tidak menemui kesulitan dalam mencari limbah jerami dan tidak perlu mengeluarkan banyak dana. Pemanfaatan limbah jerami menjadi produk kerajinan memiliki nilai lebih di bidang ekonomi. Sekarang ini orang sudah mulai menyenangi produk kerajinan yang berasal dari bahan jerami karena selain menarik juga ramah lingkungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peluang usaha dari limbah jerami dapat menguntungkan. Bagian-bagian jerami memiliki keunikan masing-masing. Setiap bagian dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Setelah batang padi dirontokkan untuk memisahkan padi dengan jerami, maka kita dapat memilahnya menjadi batang padi, ranting jerami, selongsong jerami, dan gamba-gamba kosong. Nah, ini adalah gambar dari batang padi dan ranting jerami yang bisa kita temui ketika panen di sawah. Dan ini adalah selongsong jerami, kemudian ini adalah gamba kosong. Lanjutkan, pengolahan jerami hampir sama dengan limbah jenis daun-daunan atau kulit buah. Karena jerami pun memiliki kandungan air, pengolahan yang paling sederhana dilakukan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pisahkan semua bagian yang berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan yang sesuai. Misalnya batang padi sangat cocok digunakan pada bagian pembentuk wadah pensil atau frame foto. Ranting jerami yang lebih halus dapat dimanfaatkan untuk membuat bunga-bunga. Jerami dapat pula diberi warna dengan menggunakan pewarna tekstil. Ya. Proses pewarnaan pun sama dengan mewarnai kulit jagung, yaitu dengan dimasak dengan cairan sudah diberi zat warna makanan dengan komposisi yang diinginkan. Setelah direndam beberapa saat, lalu jerami dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga benar-benar kering. 1. Bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah jerami. Bahan pembuatan kerajinan limbah jerami yang utama adalah jerami dengan seluruh bagian-bagiannya. Pemilahan bagian jerami disesuaikan dengan produk kerajinan yang akan dibuat. Selain itu digunakan pula lem dan semprotan clear. Nah, ini adalah bahan pembuatan kerajinan limbah jerami, yaitu jerami sendiri, lem fork ya, atau lem kayu ya, dan ini adalah clear. Yang kedua adalah alat pembuatan kerajinan limbah jerami. Alat pembuatan kerajinan limbah jerami mudah didapat, diantaranya gunting, lem tembak, pisau, dengan cutter. Berbekal keterampilan, kreativitas, dan hanya menggunakan alat sederhana, produk kerajinan dari limbah jerami ini dapat diolah menjadi berbagai bentuk seperti hiasan dinding, bunga, bingkai foto, dan wadah serbaguna dan wadah pensil. Selain bahan dasar jerami, ada pula yang dimanfaatkan limbah lain untuk memberi aksen pada produk kerajinan yang dibuat agar nampak lebih memiliki nilai ekonomis. Tipsnya, ini ada tipsnya, yaitu untuk mempermudah pekerjaan saat menggunakan batang jerami perlu dirakit berjajar agar dapat dipotong sesuai pola. Beri alas dari kertas untuk menjajarkan jerami. Gunakan lem untuk saling merekatkan batang jerami. Dengan demikian jerami dapat dibentuk dan dipotong sesuai kebutuhan. Ya, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah produk kerajinan limbah jerami. Produk kerajinan dari limbah jerami diantaranya bingkai foto, wadah pensil, aneka hewan, kotak serbaguna, alas piring dan gelas, vas bunga, juga benda fungsional rumah tangga lainnya seperti sapu dan sebagainya. Ini adalah produk kerajinan ya. Yang ini ada wadah pensil, ini adalah sapu, dan ini adalah figura.
Yang keempat adalah proses pembuatan kerajinan limbah jerami. Proses pembuatan kerajinan dari jerami dengan teknik sederhana, pemanasan dilakukan dengan pembengkokan batang dengan lilin bakar. Hasilnya pun cukup bagus. Kali ini proses pembuatan kerajinan jerami hanya membuat hiasan pohon kelapa yang akan dijadikan miniatur. Yang pertama adalah lengkung dan panaskan batang jerami, beri lem tembak pada batangnya, susun dan gunting batang jerami, tempel batang sebagai daun, kumpul daun pada batang, lilitkan pelepah pisang pada batang pohon kelapa dan menjadi pohon kelapa. Ini adalah proses pembuatan pohon kelapa untuk perlengkapan miniatur rumah kerajinan dari limbah jerami. Yang D adalah kerajinan limbah pelepah pisang. Masyarakat Indonesia telah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu global warming. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi minat masyarakat untuk mulai memperhatikan produk-produk kerajinan yang tentunya ramah lingkungan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan para pengrajin untuk menciptakan aneka macam kerajinan daur ulang limbah organik untuk menarik minat para konsumennya. Salah satu peluang usaha yang saat ini ramai dijalankan warga yaitu mengangkat limbah pelepah pisang yang dulunya tidak berguna menjadi karya seni unik dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Limbah pelepah pisang mudah didapatkan di berbagai tempat. Hal ini dikarenakan pohon pisang mudah tumbuh di permukaan tanah dengan kondisi bermacam-macam. Dengan bermodalkan kreativitas yang tinggi untuk selalu berinovasi, limbah pelepah pisang yang dulunya terbuang kini bisa diubah menjadi peluang usaha baru yang menghasilkan untung besar bagi setiap pelakunya. Bahkan tidak sedikit jumlah pengrajin souvenir cantik pelepah pisang yang kini telah berhasil mengantarkan produknya menembus pasar dunia serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran di negara kita. Hal ini perlu kita apresiasi bersama. Jika diperhatikan, terdapat pesona unik dan kesan menarik yang dihasilkan dari pelepah pisang, yaitu garis-garis serat yang ada di permukaan pelepah pisang. Serat pelepah pisang inilah yang merebut perhatian konsumen di pasar nasional dan mancanegara seperti di Singapura, Prancis, serta Italia. Hal ini tentunya menjadi bukti kuat bagi kita bersama bahwa pada dasarnya memulai suatu usaha bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk juga dengan menyiapkan modal yang sangat sedikit dengan mengolah limbah pelepah pisang menjadi produk baru yang membawa berkah bagi para pengrajinnya. 1. Bahan pembuatan kerajinan pelepah pisang. Bahan pembuatan kerajinan pelepah pisang diantaranya pelepah pisang itu sendiri, lem biji-bijian, dan kardus. Bahan-bahan ini mudah didapat di sekitar rumah. Ini adalah bahan pembuatan kerajinan pelepah pisang, ya. Kemudian kita lanjutkan. 2. Alat pembuatan kerajinan pelepah pisang. Alat pembuatan kerajinan pelepah pisang diantaranya gunting, pisau, setrika, dan alat penunjang lainnya. 3. Produk kerajinan pelepah pisang. Produk kerajinan pelepah pisang relatif beragam. Banyak pengrajin telah memproduksi desain baru dari pembuatan kerajinan ini. Beberapa produk yang dihasilkan dari pelepah pisang diantaranya adalah tempat tisu, sandal, vas bunga, sampul buku, wadah serbaguna, aneka patung, dan miniatur, serta furnitur. Ya, ini adalah produk-produk ya aneka limbah pelepah pisang, yaitu keranjang tadi, kemudian meja, kursi, kemudian ada tas ya, tas, kemudian sendal. 4. Proses pembuatan kerajinan pelepah pisang. Proses pembuatan kerajinan limbah pelepah pisang kali ini sajikan bentuk tempat pensil sederhana. Tempat pensil ini dapat divariasikan bentuknya bergantung pada bentuk dasar kardusnya, bisa bentuk silinder, kotak, segitiga, persegi 5, atau bentuk lainnya. Pertama, ini adalah kardus dipotong pada pola bentuk persegi dan diberi lem. Lem diratakan, dilapisi pelepah pisang, kemudian bentuk kotak dan dilapisi kertas bagian pinggir agar kuat. Tempel bagian luar dengan pelepah pisang. Siapkan pelepah pisang yang diberi warna dengan pola bunga. Kemudian tempel bunga pada tempat pensilnya. Adalah proses pembuatan kerajinan limbah pelepah pisang ya. Sebagai bahan limbah yang tergolong limbah lunak, apakah masih ada jenis limbah lain dari tumbuhan di lingkungan tempat tinggalmu yang serupa dan dapat dimanfaatkan pula sebagai produk kerajinan? Sebut saja seperti limbah daun nangka, limbah daun lontar, limbah kulit petai Cina, kulit bawang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berpikirlah kreatif untuk dapat menciptakan produk baru dan kesempatan peluang usaha. 2. Kerajinan limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik yang dapat didaur ulang yaitu sampah plastik, kotak kemasan, plastik, dan kain perca.
Limbah-limbah lunak anorganik dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan secara ekonomi, nilainya akan meningkat. Lakukanlah proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah lunak anorganik menjadi karya kerajinan agar kita dapat membantu menyelesaikan masalah sampah di lingkungan kita. Mulailah dari sekarang untuk hidup yang lebih baik. Lakukanlah pengamatan terhadap gambar beberapa produk kerajinan dari limbah lunak anorganik bawah ini. Dalam penciptaan produk kerajinan dari limbah lunak, lebih kepada memunculkan ciri khas pengrajin dalam mengembangkan desain kerajinannya. Ya, ini adalah aneka kerajinan dari limbah lunak anorganik ya. Tas ini dari limbah plastik kemasan, dari kopi misalnya. Kemudian yang B ada pensil hias dari kain perca ini. Dan yang C adalah miniatur dari kotak kemasan, dan D ada tas dari kain perca. Kemudian sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari mulai kebutuhan hidup sehari-hari, rumah tangga, hingga hanya sekedar kebutuhan penghias rumah atau kantor. Berdasarkan pengamatan kebutuhan tersebut, maka kerajinan dari bahan dasar limbah lunak dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Pada gambar 124, terlihat produk yang berasal dari bahan limbah lunak anorganik. Perhatikanlah apakah produk tersebut memiliki ciri khas bahan dari limbah lunak anorganik sebagai bahan dasarnya. Bahan limbah lunak anorganik yang akan kita pelajari bersama adalah kerajinan dari bahan limbah aneka plastik, kotak kemasan, dan kain perca. Perhatikanlah jenis produk apa yang bisa dihasilkan dari bahan limbah anorganik tersebut. Amati dan teliti lebih jauh jenis-jenis bahan limbah lunak anorganik yang dapat ditemui di lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai produk kerajinan. A. Kerajinan limbah plastik. Jika kita perhatikan di daerah perkotaan, banyak orang berjualan di pinggir jalan sebagai pedagang kaki lima. Contohnya di terminal atau di pinggir stasiun, dan hampir seluruh daerah industri dan perkantoran tersedia banyak pedagang musiman. Dalam kehidupan manusia yang membutuhkan minuman, minuman yang dijual pedagang pun berbagai macam bentuk dan ukuran. Biasanya minuman ini dikemas dalam botol atau gelas plastik. Namun, ada juga yang dibuat dalam bentuk serbuk dengan dikemas dalam plastik kemasan. Kemasan plastik yang berwarna-warni dengan ukuran dan gambar yang bermacam-macam terkadang hanya dibuang saja sebagai sampah. Kita lanjutkan. Plastik bekas minuman ini di beberapa tempat sampah terlihat tidak lagi berguna. Alangkah baiknya jika plastik kemasan ini dapat diolah kembali menjadi aneka kerajinan yang tentunya memberi manfaat kembali. Plastik kemasan yang bentuknya pipih seperti lembaran dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Dalam mengolah limbah plastik sangat mudah. Limbah ini hanya dicuci saja lalu dibentuk dengan berbagai teknik menjadi produk kerajinan. Selain mudah didapat, limbah plastik ini mudah dibentuk dengan alat sederhana seperti gunting atau pisau kertas. Guna memperindah produk, pengrajin plastik membentuk pola gambar dan warna agar tampil lebih elegan dan menghilangkan kesan limbah. Limbah plastik bekas kemasan diantaranya kemasan serbuk minuman ya, minyak goreng, pengharum baju, deterjen, dan sebagainya. Jika diperhatikan, gambar-gambar dan warnanya sangat menarik perhatian. Selain itu juga ukurannya bervariasi. Limbah jenis ini memiliki ketebalan yang beraneka ragam. Jika dibuat menjadi karya kerajinan, dapat dikembangkan dengan berbagai teknik seperti anyaman, jahit, tempel, sambung, dan sebagainya. Masyarakat mulai banyak yang menggemari hasil dari kerajinan limbah plastik kemasan ini. Di antara yang sudah mulai dibuat oleh pengrajin adalah tas, wadah tisu, wadah serbaguna, topi, payung, jas hujan, wadah pensil, taplak, dan masih banyak lagi. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah sedotan? Nah, sedotan bekas ini banyak dipakai orang sebagai benda kerajinan rumah tangga. Ternyata banyak juga masyarakat kita yang menekuni jenis kerajinan dari sedotan ini. Warnanya beraneka ragam membuat sedotan dapat diciptakan sebagai produk kreatif. Produk kerajinan jenis ini nampak kuat karena sedotan juga terbuat dari bahan anorganik yang tidak mudah rusak. Sedotan dapat menghasilkan karya seperti berbagai bunga, taplak meja, hiasan gantung, dan boneka.
Dengan kreativitas dari sedotan bekas ini dapat diciptakan desain lain yang menarik dan unik. Mulailah